Ketika kita gabut, rebahan dan buka TikTok, scrolling, pasti banyak dari kita yang melihat quotes-quotes dengan lukisan klasik dan background dramatis yang mencoba untuk memberikan pernyataan filosofis atau reflektif mengenai kehidupan atau bahkan Tuhan atau agama. Tapi kalau kita lihat, coba baca dan mengerti, entah mengapa, walaupun beberapa dari kita mungkin tahu apa yang mereka ingin coba sampaikan, tetap saja semuanya terasa terlalu absurd dan ngawur. Ini disebut dengan TikToknism, berfilsafat melalui TikTok singkatnya. Ini dipopulerkan oleh user Mosreal di platform yang sama. Dia mengkritisi dan menunjukkan betapa anehnya para filsuf TikToknism ini dengan filsafat satu kalimat dan musik dramatis dan depresif mereka. Nah, sebenarnya apa itu TikToknisme ini? Apakah ini adalah bentuk pembodohan massal? Apakah ini bentuk pseudo-intelektualisme yang baru? Atau justru ini adalah bentuk filsafat masa depan? Apakah filsafat pada akhirnya menerima kejatuhannya? Bukan pertama kali memang ketika di sosial media sebuah pemahaman filsafat bisa menjadi sebuah tren belaka. Kalau sekarang muncul para filsuf-filsuf edgy yang mengedepankan filsafat yang seolah kontroversial, dulu sesimpel sosial media kita pernah dihebohin sebuah tren salah satu pemahaman ini, yakni pemahaman stoikisme, di mana banyak sekali influencer dan content creator yang entah mengapa mengumumkan bahwa mereka menganut paham stoikisme. Sebut saja konten kreator seperti Raditya Dika, Ferry Irwandi, dan lain-lainnya. Yang akhirnya karena konten kreator besar tadi menyinggung pemahaman ini, gak heran stoikisme seringkali menjadi bahan pembicaraan di sosial media. Dan dari sini sebenarnya sudah jelas kalau kenapa sebuah pemahaman filsafat bisa menjadi tren di sosial media. Jelas karena pengaruh influencernya itu sendiri. Ditambah memang ketika pemahaman filsafatnya terkesan keren, wajar jika orang-orang akhirnya ikut-ikutan bahkan mengaku-ngaku dan telah menganut pemahaman filsafat ini. Yang dari titik ini jelas kita bisa melihat bagaimana kedepannya pola yang sama akan terjadi. Dan ya, pola yang sama akhirnya terjadi lagi ketika paham filsafat nihilism, di mana konten-konten yang isinya teks-teks filsafat ngawur yang mentiadakan semua esensi kehidupan bertebaran di mana-mana. Mereka berkoar-koar soal kenapa mereka dilahirkan, padahal mereka nggak mau. Kenapa mereka selama ini ternyata dibodohi oleh takdir, bahkan sampai menyalahkan dan mengejek adanya eksistensi Tuhan. Yang memang secara konsep simpel dasar dari nihilism sendiri, yang memang artinya pandangan hidup yang menganggap bahwa hidup itu sendiri tidak memiliki makna, nilai, atau tujuan. Tapi yang namanya ketika sudah mempelajari sebuah pemahaman filsafat, butuh banyak sekali waktu dan pikiran yang diperlukan untuk mempelajari dan memahami pandangan tersebut. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang sekarang kalian lihat sedang berisik-berisiknya membanggakan diri kalau mereka adalah si paling nihilism ini. Karena kita sudah tahu yang namanya ketika sudah masuk sosmed, orang hanya memikirkan perhatian semata. Apa itu makna sebenarnya dari nihilism? Apa itu seni mempelajari filsafat? Yang ada di pikiran mereka hanyalah gimana cara gua bisa membuat konten seolah elegan atau estetik ala filsuf terkenal tapi mengandung rage bait yang kontroversial agar kontennya rame. Yang berujung pemahaman itu sendiri yang sering disalahartikan. Memang tujuan konten kreator filsafat bodong ini hanyalah engagement, tapi tetap saja dampak dari postingan pembodohan seperti ini jelas pasti ada. Dari zaman stoikism menjadi tren saja, netizen langsung pada ikutan mempelajari dan bahkan menganutnya juga. Masalahnya di era keviralan stoikism, yang memviralkannya adalah konten kreator yang cukup bisa diandalkan dan terbukti literasinya kalau mereka memang benar-benar mempelajarinya dan bukan hanya asal menggonggong semata. Sehingga pemahaman yang mereka sebarkan dari sosmed setidaknya mengharuskan audiens atau netizen untuk belajar lagi. Tapi tidak dengan konten-konten yang disebut TikToknism ini, di mana mereka asbun aja sehingga menghasilkan audiens yang berujung salah paham karena merasa artinya memang pemahaman ini yang emang sesuai dengan yang dijelaskan oleh si konten kreator TikToknism ini, tanpa mereka tahu kalau si kreator emang cuma cari perhatian aja. Dan ketika nihilism sudah disalahpahami dan ilmunya terkesan terlalu dangkal, potensial perasaan seperti kehilangan makna hidup, kurangnya motivasi dan ambisi, sikap sinis berlebihan, dan sebagainya pasti akan terjadi. Yang intinya malah akan berdampak buruk dan memberikan esensi negatif ke kehidupannya. Yang di sini jelas fenomena ini merujuk pada pseudo-intelektualisme.
Kalau kita mencoba untuk menanggapi mereka dengan serius, kita bisa saja melakukannya. Dia mengatakan bahwa orang tak beragama sudah tentu percaya Tuhan, tapi orang beragama belum tentu percaya Tuhan. Mungkin kalau kita mencoba untuk mengafirmasi, bisa kita katakan bahwa beberapa orang yang tidak percaya terhadap agama tetaplah percaya kepada Tuhan. Entah bagaimana bentuknya, mau itu hal yang tidak bisa dicapai atau mungkin seperti Einstein yang percaya dengan panteisme Spinoza. Tapi tetap saja, mengatakan sudah tentu percaya Tuhan adalah kesalahan yang fatal, karena agama itu sendiri menurut kepercayaan umum adalah hal yang menghubungkan terhadap kepercayaan tersebut. Dan sangat banyak orang yang tidak beragama juga tidak percaya terhadap Tuhan. Dan mengatakan sebaliknya juga bahwa orang beragama belum tentu percaya Tuhan. Mungkin saja ini benar karena agama sifatnya dogmatis dan orang-orang yang mengikutinya mungkin tidak tahu menahu mengenai ketuhanan dan hanya mengikutinya saja. Mungkin, tapi sangat salah. Karena seperti sebelumnya, agama itu sendiri adalah salah satu jalan umum dan bagi beberapa orang lebih baik untuk menghubungkan diri terhadap kepercayaan adanya Tuhan. Kebanyakan para filsuf TikTok ini yang mereka sebut dengan filsafat adalah mengatakan hal-hal aneh yang bersentuhan langsung dengan teologi ini dan mengatakan bahwa diri sendiri sedang berfilsafat. Di dunia ini, orang jahat akan berbuat kebaikan, sedangkan orang baik akan berbuat kejahatan. Di captionnya kita melihat penjelasan titik 2 sekaligus psikoanalis. Orang jahat akan melakukan sesuatu yang baik kepada dirinya sendiri, itu bisa disebut sebagai egois. Maka dari itu saya menambahkan kebaikan bukan tentang hal yang lebih ke positif, namun sebaliknya yaitu negatif. Sedangkan orang baik akan merasa jahat karena dirinya merasa bersalah karena dia menegakkan keadilan untuk si kejahatan, padahal menegakkan keadilan itu adalah suatu kewajaran untuk membenarkan sesuatu. Tetapi bagi seseorang yang memiliki hati yang lembut, itu bukan hal yang sepele bagi mereka karena mereka bisa merasakan hal yang sama dengan seseorang yang menderita. Karena empatinya sangat begitu tinggi, itu sebabnya dia tidak tega melakukan hal seperti itu. Pertama, penulisannya sangat tidak bagus. Kedua, itu bukan psikoanalis. Tapi mari menyampingkan semuanya terlebih dahulu dan fokus ke isinya. Orang jahat akan berbuat kebaikan. Kebaikan di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau egois. Orang baik akan berbuat kejahatan. Kejahatan di sini dikaitkan dengan tindakan menegakkan keadilan yang membuat seseorang merasa bersalah. Nah, menyamakan kebaikan dengan egoisme adalah redefinisi yang menyimpang. Melakukan sesuatu kepada diri sendiri itu egois bukan berarti kebaikan. Bisa saja kebaikan, tapi bisa saja kejahatan. Kita tidak seharusnya menambah-nambahkan arti ke definisi dan mengartikan arti itu adalah definisi sebenarnya dari diksi yang kita pakai. Menyamakan keadilan dengan kejahatan karena perasaan bersalah juga adalah kecacatan logika. Memang bisa menyebabkan penderitaan, seperti membuat orang jahat masuk penjara, tapi itu bukan berarti yang dia lakukan jahat. Jika kebaikan berarti egoisme, seharusnya kejahatan juga didefinisikan pada konteks egoisme, tapi malah dihubungkan dengan rasa bersalah dalam menegakkan keadilan yang lebih berdekatan dengan dilema moral, bukan keadilan yang dikatakan bersifat jahat. Asumsi bahwa semua orang jahat melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri juga adalah hal yang salah dalam realitas psikologis, karena tidak semua orang jahat itu egois. Bisa saja dia altruis tapi menyebabkan kejahatan. Tidak semua orang baik juga memiliki empati dan merasa bersalah ketika menegakkan keadilan. Ini hal aneh lain, saya merasa sudah cukup untuk membahasnya dan bisa dilakukan analisis sendiri kenapa ini tidak masuk akal. Dan banyak juga yang menggunakan nama-nama filsuf besar untuk membuat quotes-quotes buatan mereka sendiri. Sejauh yang saya tahu, Nietzsche tidak pernah mengatakan ini dimanapun, dan ini sangat bertentangan dengan ide-idenya. Mulai dari kritik dari Nietzsche sendiri terhadap diri yang statis, aku yang statis, dia juga mengkritik dogmatisme terhadap kepastian mutlak, dan dia juga mengkritik keyakinan yang merupakan bentuk paling rentan terhadap fanatisme dan yang lainnya. Sangat tidak sesuai dengan ide-ide dari Nietzsche. Tentu saja saya melakukan cherry picking di sini, walaupun di sini cherry-nya justru sangat banyak, sampai susah untuk mencari yang benar dalam percobaan mereka dalam
yang berfilsafat ini, tapi pasti ada satu dari sekian banyaknya. Nah, yang ini memang ada dalam Das Buch Zarathustra. Tapi kalau kita cuma sekedar melihat ini dalam scrolling TikTok, akan sangat tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Nietzsche di sini. Terbang ataupun mengangkat diri di sini bukan berarti meninggalkan realitas sampai-sampai dianggap gila seperti yang ditujukan di komennya. Tapi ini menegaskan kepada kita untuk unggul, mandiri, dan menjadi lebih tinggi dalam konteks eksistensialisme. Akan sangat jauh berbeda pemahaman yang kita dapatkan kalau kita membaca Das Buch Zarathustra secara keseluruhan dan mengerti konsep-konsep Nietzsche terlebih dahulu daripada cuma melihat ini secara random di FYP TikTok. Fenomena ini bisa kita katakan sebagai bentuk baru dari pseudo-intelektualisme, tren yang sama di mana ambil saja ide-ide filosofis, psikologis, atau intelektual dengan dangkal tanpa paham dan kritis dan sebarkan kemana-mana seolah-olah sudah sangat paham dengan apa yang dikatakan. Pakai quotes-quotes terpotong tanpa konteks, lakukan clickbait intelektual, lakukan penyederhanaan ekstrim, dan biasanya padukan teologi dan pengembangan diri di dalamnya. Dan kita siap memasak sebuah video singkat untuk mencapai banyak views. Yang bahaya dari sini adalah, yang pertama, jelas akan membunuh rasa ingin tahu orang-orang yang memang ingin mendalami pemahaman filosofis ini. Karena sudah disuguhkan dengan quotes-quotes pendek, ngapain lagi mengeksplorasi ide-ide mendalam dengan tekun. Yang kedua, banyak konsep filosofis kompleks juga karena dimain-mainkan oleh para filsuf TikTok ini, semuanya jadi kabur secara konseptual, menghilangkan makna aslinya. Amor fati dari Nietzsche misalnya, bisa saja diartikan terima saja nasibmu, yang sangat bertentangan dengan ide-ide dari Nietzsche. Yang ketiga, terlihat pintar tapi kosong ini pun bisa saja menjadi virus. Semua orang akhirnya jadi pengen untuk menjadi ini dan malah menciptakan semacam elitisme palsu, merasa lebih unggul dari orang lain karena mengonsumsi konten pintar di TikTok. Yang keempat, yang paling parah adalah menyesatkan orang yang memang secara otentik mencari makna. Mungkin saja di luar sana ada orang yang sedang terpuruk atau bahkan depresi. Gara-gara melihat hal-hal aneh di TikTok ini, mereka jadinya mengafirmasi keterpurukan atau depresi mereka sendiri yang membuat kehidupan mereka menjadi nihil. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini? Namun, kalau saja kita mencoba untuk mencari tahu, sebenarnya pseudo-intelektualisme ini tidak hanya terjadi di sosial media, dan mungkin saja memang kita semua rentan terhadapnya. Mengapa? Yang pertama, otak manusia sebenarnya secara alami mencari pola dan kepastian untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas yang memang dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Otak kita butuh sesuatu yang cepat, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang jelas. Meskipun terkadang membuatnya jadi tidak akurat atau tidak mendalam. Ini dibuktikan dengan need for closure yang dijelaskan oleh Kruglansky dan Webster di tahun 1996, di mana kita memang butuh penjelasan yang sesederhana mungkin walaupun terkadang palsu daripada berlama-lama dalam ketidakpastian. Dan kalau kita merujuk terhadap Dunning-Kruger yang mengatakan bahwa sedikit pengetahuan membuat kita merasa lebih percaya diri karena belum belajar mengenai kompleksnya topik-topik tersebut, membuat TikTokisme ini menjadi sesuatu yang memang wajib terjadi. Yang kedua, status sosial selalu penting. Berdasar pada penjelasan bahwa manusia adalah makhluk sosial, status sosial memainkan peran yang krusial dalam interaksi dan hierarki sosial manusia. Nah, keinginan untuk diterima, dihormati, dianggap kompeten memang bisa membuat orang-orang ingin melakukan apapun untuk mendapatkannya. Dalam masyarakat yang semakin menghargai intelektualitas, menampilkan diri sebagai orang cerdas adalah cara paling efektif untuk mendapatkan status sosial. Ini seperti yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam karyanya tentang modal sosial dan budaya yang menjelaskan bagaimana simbol intelektual memberikan status dan keuntungan sosial. Kita juga memiliki kebutuhan identitas dalam diri, dan keinginan untuk menjadi cerdas adalah bagian dari identitas sosial yang sangat diinginkan. Yang ketiga, kemudahan akses. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, akses mudah tidak selalu memberikan hal positif, karena kita jadinya terbanjiri dengan sangat banyak hal yang membuat kita tidak sempat atau memang tidak tertarik untuk mendalami apapun yang kita konsumsi. Adanya bias konfirmasi juga lebih mendukung hal ini, dikarenakan apa yang kita cari sebenarnya adalah apa yang sebelumnya sudah kita yakini terlebih dahulu. Jadi, semuanya hanya untuk validasi diri.
Semua ini membuat TikToknisme bukan hanya sesuatu yang sangat mungkin terjadi, tapi bisa saja membuatnya memang menjadi keharusan dalam dunia modern ini. Kalau kita melihat secara mendasar, mungkin saja kita akan melihat dan mengatakan bahwa mereka itu ingin terlihat cerdas, mencari pengakuan atau validasi sosial, malas berpikir, atau memang ingin mencari monetisasi semata. Atau mungkin ada kesalahan pemahaman yang mereka sendiri tidak sadari. Nah, kalau ada kesalahan pemahaman yang tidak disadari, seperti karena Dunning-Kruger, atau mungkin karena mereka cuma mengonsumsi informasi yang sama di sosial media, atau mungkin karena bias kognitif mereka sendiri, atau mungkin bisa saja kita mengatakan bahwa mereka mah karena nggak sekolah aja. Walaupun mungkin itu salah satu alasan yang paling besar kenapa mereka bertindak hal-hal aneh ini, karena jelas tulisan-tulisan seperti ini tidaklah dituliskan oleh orang-orang yang memang mendalami filsafat. Karena yang penting untuk TikTok sebenarnya hanyalah viral, emosional, dan kontroversial, dan tidak ada ketetatan dalam penulisan argumen logis, tidak ada ruang untuk argumen, dan tidak ada antisipasi sanggahan. Tidak perlu belajar latar belakang historis, sosial, politik, ekonomi, atau apapun. Tidak perlu kerendahan hati akan keingintahuan sejati. Yang perlu adalah merasa bahwa kita mengetahui segalanya, dan yang paling terlihat dari mereka tidak ada substansi sama sekali. Tapi itu juga sebenarnya tidak menjelaskan masalah, karena akademik atau formalitas itu sendiri tidak menentukan apakah itu benar atau tidak. Untuk menjelaskan poin ini, kita mungkin perlu untuk menjelajah secara historis untuk mencari tahu apa sebenarnya titik masalahnya di sini. Sebenarnya, fenomena pseudo-intelektualisme ini bukanlah baru. Sejarah mencatat banyak filsuf-filsuf besar yang juga merasa terganggu dengan mereka yang sekedar berpura-pura memahami filsafat tanpa benar-benar menggali maknanya. Dan biasanya memang hanya demi ketenaran atau uang, hal-hal yang paling disukai oleh para badut. Sejak 2500 tahun yang lalu, Plato mengecam kaum sofis yang menggunakan retorika untuk memanipulasi dan mendapatkan keuntungan tanpa mencari kebenaran. Ia menilai mereka hanya peduli pada kemenangan debat, bukan pencarian makna. Dikarenakan realitas sosial Athena pada zamannya, pemuda kaya dan bangsawan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan jika diajari oleh para sofis. Membuat pertukaran nilai ini terjadi. Demokrasi di Athena memerlukan retorika untuk mengambil hati rakyat dengan berbicara di depan umum dan membujuk massa untuk mendapatkan kekuasaan, baik secara politik maupun hukum. Dia mengatakan, ketika seseorang berbicara dengan mereka dan terbiasa dengan kata-kata mereka serta mengaku menjadi bijak, ia tidak mendapatkan pengetahuan tentang apa yang benar-benar adil, luhur, dan baik, tetapi hanya bayangan dan tiruan dari hal-hal itu yang dirancang untuk menyenangkan orang banyak. Dia melihat bahwa kepercayaan para sofis terhadap relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu relatif bergantung pada manusia itu sendiri, di mana seperti perkataan Protagoras, salah satu sofis paling besar, bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Plato mengatakan bahwa kebenaran yang filosofis haruslah absolut. Yang membuat sofis di mata Plato adalah pseudo-intelektual, pseudo-filosofis. Kita pertama-tama mencari keadilan di dalam kota karena ia lebih besar daripada individu dan lebih mudah diamati. Dia mencoba menjelaskan bahwa lingkungan sangat mencerminkan individu itu sendiri. Lingkungan yang memang bukanlah intelektual akan menciptakan individu yang seperti itu juga. Dan begitu juga sebaliknya, individu yang tidak intelektual akan menciptakan lingkungan yang intelektual juga. Jauh setelahnya, di Roma, Seneca, filsuf besar Stoikisme, melakukan hal yang sama, mengecam orang-orang yang berpura-pura bijak padahal menurutnya tidak memiliki kebijaksanaan sejati. Ia mengatakan, filsafat bukanlah keterampilan untuk konsumsi publik atau dipersiapkan untuk pameran. Ia tidak berada dalam kata-kata tetapi dalam tindakan. Ia tidak diterapkan untuk menghabiskan hari dengan hiburan atau untuk menghilangkan kebosanan waktu luang. Ia membentuk dan membangun jiwa, mengatur kehidupan, mengarahkan tindakan, menunjukkan apa yang harus dilakukan dan dihindari, menjadi bahan untuk memberi dan menerima nasihat, dan memang bukan untuk sementara waktu, tetapi untuk seluruh kehidupan. Jauh setelah Seneca, filsuf besar di Prancis era Renaissance, Michel de Montaigne dalam esaisnya menulis bahwa kaum akademis atau intelektual itu sendiri tidaklah menyentuh pencarian filosofis yang seharusnya. Menurutnya, kaum akademisi dan intelektual terlalu sibuk dengan teori-teori tapi gagal dalam memahami dunia nyata itu sendiri. Kita menerima pengetahuan dan pendapat orang lain begitu saja dengan kepercayaan, yang mana merupakan pembelajaran yang sia-sia dan dangkal. Kita harus menjadikannya milik kita sendiri. Pengetahuan yang hanya didapatkan dari buku atau otoritas eksternal yang kita rasa memiliki ekspertise di sana, kalau tidak ada refleksi dari diri sendiri. Dia sadar bahwa manusia sendiri memiliki keterbatasan dalam mencapai pengetahuan yang mutlak. Dia mengajukan pertanyaan fundamental, "Kusage, apa yang saya ketahui?" Harusnya seseorang tidak merasa
sombong, tidak menyombongkan diri hanya karena dia memiliki pendidikan, yang sangat yakin kepada diri mereka sendiri dan klaim-klaim kepastian mereka yang berdasar pada klaim-klaim lain dari buku-buku lain. Dia mengatakannya dengan istilah pedantry. Pengetahuan sejati harusnya diresapi dan dipersonalisasi. Semua pemikiran, baiknya adalah pemikiran diri sendiri, pengalaman pribadi, refleksi diri yang menurutnya adalah jalan untuk menuju pemahaman yang lebih bermakna. Jauh setelah Montaigne, di Jerman, salah satu filsuf besar pesimisme menjelaskan dalam paraga Un Paralipomena dengan tegas mengkritik mereka yang mempelajari filsafat bukan demi kebijaksanaan sejati, tapi sekadar membangun reputasi akademik atau status sosial. Utamanya, dia mengkritisi para profesor yang menurutnya bukanlah sebagai pencarian kebenaran. Filsafat universitas adalah penipuan sistematis yang telah dipraktikkan terhadap kaum muda di setiap generasi. Schopenhauer percaya bahwa bahkan filsafat yang diajarkan di universitas pun cenderung merusak pemikiran independen karena semua pemikiran dikendalikan oleh otoritas dan politik. Banyak akademisi hanya mencari pengakuan dan menyesuaikan argumen mereka agar sesuai dengan kepentingan dari lembaga. Para profesor filsafat hanya fokus pada reputasi dengan menerbitkan tulisan dan membangun reputasi daripada benar-benar mencari kebijaksanaan. Dan mereka sengaja membuat bahasa sulit dan tidak langsung hanya demi menutupi pemikiran mereka yang dangkal. Kegelapan seorang filsuf seringkali berbanding lurus dengan kurangnya ide yang mereka miliki. Dari semua ini, kita dapat melihat bahwa studi akademik sendiri pun bisa saja salah dan keliru jika kita memandang dari pandangan para filsuf-filsuf besar, dan keliru jika kita memandang dari pandangan para filsuf-filsuf besar yang memang pemikirannya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah manusia. Namun, kalaupun kita bahas secara mendalam, bisa saja semua tradisi epistemologi pencarian pengetahuan ini sebenarnya memang tidak benar-benar bisa mencapai pengetahuan yang memang sebenarnya. Dari para sofis dulunya yang menekankan relativisme, mungkin saja memang mereka itu tidak sesalah yang disebutkan oleh Plato pada mereka. Karena kalau kita lihat, banyak pendapat dari Plato ini sangat subjektif dan cukup bias. Para sofis salah ya sesederhana karena tidak ada yang sesuai dengan pandangannya. Retorika yang dikecam pun digunakan oleh Plato sendiri dalam dialog-dialognya. Padahal kalau kita mencoba untuk mencari tahu, beberapa di antara mereka tidak hanya peduli pada uang, seperti Protagoras dan juga Gorgias. Mereka memiliki pemikiran yang cukup dalam tentang epistemologi dan juga moralitas. Kekacauan mereka dalam relativisme bisa saja adalah bentuk dari pluralisme, dan mungkin saja yang diciptakan oleh para sofis ini adalah dialog, bukan dogma. Nah, kalau kita bahas soal kritik Seneca, ia mengatakan bahwa filsafat kalau tidak praktis berarti tidak berguna. Tapi kenapa seperti itu? Filsafat sendiri tidak melulu mengenai moralitas dan penguasaan diri. Metafisika dan epistemologi itu tidak praktis sama sekali, tapi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada hal-hal praktis. Seneca sendiri pun tidak konsisten dengan ajarannya. Dia memiliki kekayaan yang berlebihan, menjilat Nero dan menolak kematiannya sekuat tenaga setelah disuruh oleh Nero. Montaigne pun yang menegaskan untuk refleksi diri tidak sadar bahwa semua yang kita katakan sebagai milik sendiri seharusnya sudah ada sebelumnya, yang kita tidak sadar dari mana masuknya ke dalam diri sendiri. Akademisi yang dia cekam terputus dari dunia nyata tidaklah selalu begitu, karena ilmu pengetahuan dan filsafat itu sendiri lahir dari perkembangan dari mempelajari ide-ide sebelumnya. Dan orang yang tidak berpendidikan tidak berarti memiliki kebijaksanaan alami. Begitu juga dengan kritik dari Schopenhauer. Buktinya, Aristoteles dan Kant, dua filsuf paling besar dalam sejarah filsafat, berkembang di dalam universitas. Bukan berarti studi akademik jadi tidak berguna. Filsafat akademi tetap berguna dan akan terus sangat berguna dalam memahami konsep dan sejarah pemikiran dan menghindari kesalahan-kesalahan interpretasi yang terjadi dengan sembarangan di dunia sekarang. Namun, tetap harus ditambahkan dengan refleksi pribadi di mana kita menerapkan filsafat bukan hanya pada kepala, tapi pada kehidupan itu sendiri. TikToknisme tidaklah berkembang dikarenakan mereka sekedar tidak sekolah, karena sekolah sendiri pun belum tentu menjelaskan apakah memang benar-benar bisa mencapai kebenaran. Masalah utama dari TikToknisme bukan hanya kurangnya membaca atau belajar, tapi absennya refleksi yang mendalam. Tapi dikarenakan refleksi ini sangat subjektif, siapa juga yang sebenarnya tahu? Mungkin saja yang dilakukan oleh para TikToknisme ini adalah refleksi sejati, dan kita yang tidak sadar dan mengerti. Mungkin saja yang mereka jelaskan adalah sesuatu yang mendalam yang tidak bisa kita raih. Karena percobaan untuk mencapai kebenaran saja pun kita tidak tahu harusnya bagaimana dan siapa yang harusnya menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena pasti selalu ada semacam skeptisisme di dalam diri seseorang mengenai pembicaraan apapun itu, terutama kebenaran.
Pembicaraan mengenai kebenaran ini sebenarnya sudah berulang-ulang dalam tradisi filsafat. Salah satu yang paling kuat dalam menegaskan pemukulannya terhadap kebenaran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dia dalam Beyond Good and Evil secara tajam mengkritik para pemikir yang hanya mengulangi dogma tanpa mempertanyakannya. Dia mengatakan, para filsuf bukanlah roh yang bebas. Mereka bekerja dalam belenggu dan berpura-pura independen. Mereka masih mengulangi dogma-dogma dari abad-abad yang telah berlalu. Kebenaran itu sendiri menurutnya adalah sesuatu yang tidak pasti, dan pencarian terhadap kebenaran demi kebenaran itu sendiri adalah hal yang salah. Karena kebenaran menurutnya hanyalah konstruksi yang digunakan untuk menegaskan kekuasaan seseorang atas yang lain. Nietzsche juga mencela mereka yang menggunakan bahasa rumit dan konsep-konsep abstrak hanya untuk menutupi kurangnya pemikiran orisinal yang mereka miliki. Ia melihat banyak filsuf modern sebagai kaum akademisi yang mengutamakan permainan kata daripada menggali realitas yang lebih dalam. Semakin abstrak kebenaran yang ingin kau ajarkan, semakin kau harus menggoda indera untuk menerimanya. Setiap kebenaran menurutnya memiliki tujuan tertentu, yang menurutnya adalah menegaskan posisinya secara eksistensial yang menumbuhkannya dalam identitas diri dan posisi sosial yang tadi. Dan ini semua menurutnya bukanlah ditemukan, tapi diciptakan dengan mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukan interpretasi. Jadi, apakah kebenaran itu sebuah pasukan bergerak dari metafora, metonimi, antropomorfisme, singkatnya kumpulan hubungan manusia yang telah diperkuat secara puitis dan retoris, dipindahkan dan diperindah? Dia melihat bahwa kebenaran bukanlah fakta objektif, tapi narasi yang dipaksakan oleh mereka yang berkuasa untuk mengukuhkan otoritas mereka. Seperti bagaimana gereja di abad pertengahan menggunakan doktrin religius sebagai kebenaran untuk mempertahankan otoritas mereka. Ilmuwan dan akademisi modern menggunakan jargon kompleks untuk memonopoli pengetahuan dan membatasi akses terhadap wacana intelektual. Negara dan ideologi menciptakan mitos nasionalisme sebagai kebenaran untuk menanamkan kesetiaan. Kalau kita memandang dari kacamata Nietzsche, memandang kebenaran sebagai kehendak yang mengatakan bahwa semuanya berasal dari kehendak itu sendiri. Ketika kita mengkritisi TikToknisme ini, mengkritisi mereka yang kita katakan ingin terlihat keren, apakah mungkin kita mengkritik mereka agar terlihat pintar? Apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya berusaha mempertahankan otoritas kita dalam diskusi? Kalau kita melihat mereka tidak sah untuk berbicara mengenai filsafat, memangnya siapa yang berhak berbicara soal filsafat dan siapa yang tidak? Di dunia sekarang yang mereka katakan sebagai dunia postmodernisme, Derrida, salah satu yang paling berpengaruh dalam dekonstruksi, menentang dasar asumsi dasar tentang makna, bahasa, dan kebenaran. Dia menggali lebih radikal lagi. Dia mengatakan bahwa makna dalam bahasa adalah difference, sebuah permainan kata dari difference atau perbedaan, dan deferral dari penundaan. Derrida berpendapat bahwa makna dalam bahasa tidak pernah stabil atau tetap. Ia selalu bergeser dan bergantung pada perbedaan dari kata-kata lain dalam suatu sistem bahasa. Dengan kata lain, makna bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dalam kata itu sendiri, tetapi merupakan hasil dari jaringan relasi dan perbedaan yang tidak pernah mencapai kepastian. Contoh sederhananya, ketika kita membicarakan mengenai kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak berubah, ia akan bertanya mengenai apa itu yang mutlak dan tidak berubah. Apakah kebenaran selalu hadir dalam bahasa tanpa bias, atau apakah tidak ada interpretasi yang mengubah kebenaran itu sendiri? Dan ketika ada yang mengatakan bahwa hanya ada satu kebenaran, itu akan menunjukkan masalah mengenai bagaimana kata kebenaran itu sendiri didefinisikan. Siapa yang menetapkan bahwa hanya ada satu kebenaran? Apakah mungkin ada tafsir berbeda tentang pernyataan kebenaran ini? Derrida sejatinya mengatakan bahwa tidak ada pusat yang stabil dalam sistem bahasa dan pemikiran, yang akibatnya filsafat tidak lagi dapat dianggap sebagai pencarian makna final, tapi proses membaca yang seharusnya terus berkembang dan tidak pernah selesai. Dekonstruksi yang dia gagaskan membuka jalan kemungkinan interpretasi yang tidak terbatas, karena bahasa itu sendiri tidak pernah final, yang membuat pembacaan seorang pemikir tidak bisa sekedar mencari intensi asli mereka, karena makna selalu bersifat cair dan terbuka. Ini membuat kita harus melakukan refleksi yang lebih dalam melihat TikToknisme yang terlihat sangat dangkal ini. Apakah kita benar-benar memiliki otoritas untuk menilai validitas suatu interpretasi? Kalau katanya semua yang mereka lakukan itu adalah misinterpretasi dari yang seharusnya dikatakan oleh para filsuf, atau mereka kita katakan sekedar salah tafsir, siapa yang menentukan dan apa yang menentukan yang mana tafsir yang benar dan mana yang salah? Banyak pendekatan yang dilakukan terhadap filsuf besar memang direduksi menjadi sekedar slogan atau kutipan tanpa konteks mendalam untuk
untuk berfokus pada subjektivitas dari pembaca itu sendiri. Dia jadinya melakukan rekonstruksi terhadap penulisan tersebut. Bahkan para akademisi sendiri pun yang kalau saja menetapkan bahwa mereka itu akurat, tetap saja terikat oleh sudut pandang dan konteks mereka sendiri, yang membuat tidak ada sebenarnya pemahaman yang benar-benar murni. Semuanya dipengaruhi oleh faktor budaya, historis, ideologis, atau apapun itu. Bagaimanapun, banyak dari kita mulai menelusuri secara mendalam tentang filsafat, mungkin saja awalnya karena memang terekspos dengan penafsiran yang mendangkal ini. Dulunya mungkin Nietzsche kita sebut sebagai nihilis ekstrim karena tidak pernah membacanya sebelumnya. Begitu juga dengan Marx yang kita anggap sebagai sekedar penuntut revolusioner, atau siapapun itu. Jadi, jika tidak ada kebenaran murni, maka pencarian pemahaman hanyalah soal siapa yang mengendalikan narasi. Lalu, siapa sebenarnya yang lebih berhak berbicara? Akademisi, influencer, atau yang kita sebut sebagai amatir ini? Kalau misalnya kita mengatakan bahwa mereka terlalu nihilistik, apakah memang kita memiliki makna yang absolut atau makna subjektif yang lebih kuat dan hidup dari situ? Bukankah kita sendiri pun, kalau jujur, tidak tahu kita di sini sebenarnya melakukan apa? Kita hidup tujuannya apa? Bahkan kita tidak tahu kenapa kita bangun tadi pagi. Kalau kita merasa bisa menjelaskan filsafat dengan lebih akurat, kalau saja kita merasa benar-benar menginternalisasi ide-ide filsafat, apa yang membuat itu lebih baik daripada mereka? Jadi sebenarnya yang paling penting yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah kembali melakukan refleksi. Mungkin saja orang-orang yang kita anggap bodoh, yang kita katakan sebagai orang bodoh, justru adalah diri kita sendiri. Terima kasih.